mansub dan dia mudhaf, dan qadrihi mudhafun ilaih, dan ha dhamir mabni ala kasri fi mahalli jar mudhafun ilaih juga. Maka setelah kita mengirab di sini, bisa kita terjemahkan dengan baik dan benar. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Maka di saat melihat kekagetan orang-orang Yahud, di saat mereka kaget datang kepada Nabi, "Ya Muhammad, Allah memegang bumi dengan satu jarinya, dan langit-langit yang 7 dengan satu jarinya, dan bumi-bumi yang banyak dengan satu jarinya, dan pepohonan dengan satu jarinya, dan gunung-gunung yang ada di muka bumi ini dengan satu jarinya." Maka ketawa Nabi dan berkata, membaca ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, maknanya, dan ataupun waw istinafiyah tidak diartikan, maka tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Maka di sini ketawa karena orang-orang Yahudi yang tidak mempunyai ilmu yang jauh dari ibadah yang benar dan ilmu yang benar dari Musa, mereka tidak mengetahui hakikat Allah Jalla wa'ala. Namun kita di dalam Islam ini, terutama yang belajar kitab tauhid, terutama asma wa sifat yang telah kita lewati di Lum'atil I'tiqad, di kitab Sahih Al-Bukhari, dan kitab-kitab yang lainnya, maka kita merasa Allah itu memang agung karena kita sudah kenal dengan Allah. Dan pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita mengenal dari bab-bab terdahulu. Allah mempunyai kedua tangan, Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai demikian dan demikian. Maka kita mengenal Allah lebih dekat. Maka di sini dibacakan ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrihi sambil tertawa. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi yang jauh dari ilmu, mereka tidak paham bagaimana Allah yang sifatkan dirinya kepada kita, sehingga mereka pun tidak mengagungkan Allah seperti layaknya. Maka mereka kaget datang, Allah memegang langit dengan hanya satu jari, Allah memegang bumi yang banyak hanya dengan satu jari. Itu maknanya. Bismillah. Maka inilah dari matan yang telah kita baca dan penjelasannya sedikit. Kemudian kita baca riwayat yang setelahnya qala Yahya bin Sa'id. Maka inilah riwayat Yahya bin Sa'id. Wa zada fihi Fudail ibnu Iyad. Dari Mansur sama. Berarti madarul hadis siapa? Mansur. Dari Ibrahim, dari Ubaidah, dari Ibni Mas'ud. Namun di sini Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan di sana ada riwayat Fudail ibnu Iyad yang meriwayatkan dari Mansur, kemudian terus sampai Ibnu Mas'ud. Fadhahika Rasulullah SAW ta'ajuban wa tasdiqan lahu. Disebutkan dari riwayat Fudail, wallahu alam, sepertinya syarah menjelaskan bahwa Nabi tertawa ta'ajuban. Maknanya ta'ajuban, keheranan melihat orang-orang Yahudi ini tidak menghargai Allah sehingga kaget. Allah memegang bumi yang banyak itu dengan satu jari saja. Maksudnya seperti itu. Maka ta'ajuban. Maka ta'ajuban di sini mansub. Kenapa i'rabnya? Al-hal. Bismillah. Wa tasdiqan lahu. Dan yang kedua, meyakini tentang hadis-hadis ini. Maka Nabi tertawa karena itu. Dan jika kita rujuk barakallahu fikum, di mana riwayat Fudail ibnu Iyad tersebut, Imam Al-Bukhari seperti biasa, dia akan mengulang-ulang satu hadis yang dia riwayatkan, namun dari jalan-jalan yang lain. Itulah kelebihan Imam Al-Bukhari. Maka hadis ini barakallahu fikum telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di tempat-tempat yang lain. Maka yang pertama seperti di sini di kitab Tauhid, dan nanti akan diulang pula di dalam kitab Tauhid juga, dan nanti juga akan diulang di kitab Tauhid yang lain. Maka hadis ini diriwayatkan dari 3 jalan.
Yang pertama dari Musaddad, dari Yahya bin Sa'id, dari Sufyan, dari Mansur, dan ini madarul hadisnya. Setelah Mansur ma'ruf dari Ibrahim, dari Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud. Maka akan datang hadis di pelajaran yang akan datang dari Umar ibnu Hafs ibnu Ghiyath, hadatsana Abi dari Hafs ibnu Ghiyath, anil A'mas. Kalau tadi Mansur dan A'mas digabung, sekarang hanya Al-A'mas. Setelah A'mas siapa? Dari Ibrahim, dari gurunya Al-Qamah, bukan dari Ubaidah, dari Abdullah ibnu Mas'ud, dengan lafaz seperti ini. Dan tidak ada tambahan tasdiqan lahu ataupun ta'ajuban, tidak ada. Dan di riwayat yang ketiga nanti akan ada di kitab Tauhid yang setelahnya, dari riwayat Utsman ibnu Abi Syaibah, hadatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Ubaidah an Abdullah bin Mas'ud. Kemudian disebutkan lafaz yang sama. Namun ada tambahan di riwayat Utsman ibnu Abi Syaibah dari Jarir dari Mansur, berbeda dengan riwayat Musaddad an Yahya an Ats-Tsauri an Mansur wal A'mas. Tambahannya bahwa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhaku hatta badat nawajidu ta'ajjuban wa tasdiqan. Maka riwayat dari Jarir yang meriwayatkan dari Mansur ada tambahan ta'ajjuban wa tasdiqan. Berarti ini riwayat siapa? Jarir. Nah, kalau ditanya, lalu bagaimana? Tadi disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, wa zada fihi Fudail ibnu Iyad. Tidak ada dari Fudail ibnu Iyad. Maka jawabnya bagaimana? Imam Al-Bukhari menginginkan Fudail ibnu Iyad itu di riwayat Muslim. Maka catat, riwayat Muslim datang dari Fudail ibnu Iyad an Mansur an Ibrahim an Ubaidah As-Salmani an Abdullah bin Mas'ud. Ini nas di Sahih Muslim. Yang lafadznya sama, datang Yahudi dan menanyakan kepada Nabi. Kemudian disebutkan Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'ajjuban mimma qala wa tasdiqan lahu. Maka di sini jelas periwayatan Fudail ibnu Iyad di Sahih Muslim. Adapun di Sahih Al-Bukhari dari Jarir ada juga tambahan, namun Imam Al-Bukhari tidak mengisyaratkan kepada sahihnya yang diinginkan dari Jarir, tetapi di sana di riwayat Muslim diriwayatkan dari Fudail ibnu Iyad dengan tambahan ini. Padahal di Sahih Al-Bukhari pun ada tambahan ini. Maka dari beberapa riwayat madarul hadis berarti kepada Mansur dan Sulaiman ibnu Mihran. Maka kita tutup pelajaran kita dengan permasalahan sifat Allah al-isba'. Maka isba' barakallahu fikum dia adalah mufradnya dari asabi'. Asabi' jamak ala wazn mafa'il. Maka isba' satu jari, asabi' jari jemari. Maka kita katakan isba' sifat dari Allah Jalla wa Ala. Lalu sifatnya apa? Fi'liyah atau khobariyah? Wallahu alam, jika sifat khobariyah bisa, karena Allah mempunyai jari jemari, maka seperti tangan terus menerus. Namun jika kita inginkan Allah memegang sengaja dengan satu jarinya, maka ini fi'liyah, karena di hadis-hadis Allah menyebutkan dengan tangannya, kemudian kadang-kadang dengan jari jemarinya, bisa jadi fi'liyah. Yang jelas kita tetapkan meskipun fi'liyah ataupun datiyah, dia adalah sifat untuk Allah Jalla wa'ala. Maka pendalilan isba' selain di hadis yang kita bahas di sini, hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud yang
menceritakan tentang Yahudi yang datang kepada Nabi bahwa Allah memegang bumi yang banyak dengan isbah dan langit yang 7 dengan isbah, maka ini penetapannya. Berarti hadis apa? Hadis takririyah. Karena yang menyebutkan isbah adalah Yahudi itu tersebut. Dan Nabi tertawa, disebutkan tasdiqan lahu, mempercayai apa yang diucapkan. Maknanya takrir. Dan perkara yang kedua, hadis yang lain datang dari Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna quluba bani Adam kulluha baina isba'in min asabi'ir rahman." Bahwa sungguhnya hati-hati Bani Adam itu semuanya di antara 2 jari dari jari-jari Allah. Dan Allah dengan mudahnya membolak-balikkan. Maka oleh sebab itu kita meminta kepada Allah as-sabat, karena Allah bisa membolak-balikkan keimanan yang ada pada kita dengan mudah. A'udzubillah dari perkara pembolak-balikan ini. Maka para ulama ahli sunnah telah menetapkan sifat jari ini untuk Allah, seperti Ibnu Huzaimah di dalam kitabnya Tauhid menyebutkan bab isbatul asabi' lillah jalla wa ala, bab penetapan jari jemari untuk Allah. Dan Imam Abu Bakar Al-Ajuri di kitabnya Asy-Syariah babul iman bi anna qulubal khalaiq baina isba'in min asabi'ir rahman. Itu hadisnya Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka para ulama, Al-Baghawi juga di Syarh Sunnah menetapkan sifat al-isba' ini. Dan Ibnu Qutaibah di kitabnya Ta'wil Mukhtalifil Hadis juga menetapkan sifat jari jemari untuk Allah Jalla wa Ala. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan pada pertemuan hari ini tentang sifat jari untuk Allah. Maka sifat jari untuk Allah sifat yang lebih spesifik lagi daripada tangan, di mana di permasalahan yang lalu telah kita bahas Allah mempunyai 2 tangan, seperti di Al-Quran bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bahwa kedua tangan Allah terbuka. Allah sangat dermawan memberikan kepada hamba-hambanya rizki-rizki, maka kedua tangan Allah terbuka. Ini tangan tentunya lebih besar. Dan di dalam hadis yang telah kita lewati juga bahwa Allah Jalla wa Ala hari kiamat yaqbidu samawat biyaminih, Allah akan melipat langit-langit dan bumi-bumi dengan tangannya. Kemudian di dalam hadis ini lebih spesifik lagi, bukan hanya tangan. Di saat Yahudi datang kepada Nabi, "Wahai Muhammad, Allah mengambil bumi-bumi dengan 1 jarinya, dan Allah melipat langit-langit di hari kiamat dengan 1 jarinya, dan gunung-gunung yang besar dengan 1 jarinya, dan pepohonan-pepohonan di dunia ini yang ada pohon-pohon yang besar, black forest dan sebagainya dengan 1 jarinya." Maka Nabi tertawa terbahak-bahak karena melihat orang Yahudi yang keheranan dari sifat Allah Jalla wa'ala, yang mana menandakan bahwa mereka itu tidak memahami Allah Jalla wa'ala, sampai mereka terheran-heran Allah akan memegang bumi dan langit hanya dengan 1 jari. Maka Nabi tertawa dan membaca ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, maka tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Musa yang benar, dan mereka merubah Taurat yang ada, dan mereka memerangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi berkata dengan ucapan Allah wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, maka mereka tidak mengagungkan Allah sehingga mereka terheran dengan sifat dari jari
untuk Allah Jalla wa Ala. Maka kita tutup pelajaran kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.